Ya, acara akan kita mulai. Sekali lagi untuk Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, untuk selanjutnya untuk acara akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Astuti dari channel YouTube 2TV. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Siti Astuti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya merasa bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan mini workshop ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman dalam mengelola channel YouTube saya. Dan juga Bapak Ibu guru yang hebat yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukan kegiatan di sekolah, mengajar, dan sebagainya mengikuti kegiatan ini. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Siti Astuti. Saya adalah pengajar dari salah satu sekolah SMP negeri di Kabupaten Magelang dan juga saya mengelola channel YouTube. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya, berbagi bagaimana cara mengelola mulai dari awal saya membuat YouTube hingga nanti bisa menjadi seperti ini. Sebenarnya pada awalnya saya tidak ke channel YouTube tentang pendidikan. Jadi nanti saya akan berbagi pengalaman dulu mulai dari saya awal saya membuat channel YouTube. Jadi awalnya itu saya membuat channel YouTube bukan karena ingin channel di pendidikan. Tapi waktu itu saya hanya iseng-iseng saja membuat video, kemudian saya upload dan waktu itu saya membuat videonya itu macam-macam. Jadi tidak fokus pada satu tema. Oke Mas, untuk share screen-nya bisa saya share screen sendiri atau mau di share screen dari situ ya? Oh, Saya masuk ya, sudah. Ibu Siti, kalau mau share screen, boleh kita coba matikan share screen kita dulu. Oke. Ya, Ibu, coba bisa share screen. Oke, Mas ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya mendapat tugas untuk berbagi pengalaman tentang strategi pengembangan konten untuk channel YouTube. Khususnya nanti adalah channel tentang pendidikan atau yang memang Bapak Ibu guru saat ini mengajar ya, nanti tentang pendidikan. Tapi sebelumnya, ini saya akan membicarakan dulu tentang channel YouTube saya. Di awalnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa channel YouTube saya pertama itu bukan tentang pendidikan, tapi channelnya adalah tentang bermacam-macam waktu itu. Apapun video, apapun itu saya upload di YouTube. Dan waktu itu channel yang saya miliki adalah channel ini. Jadi channel Domo Bramantyo ini awalnya saya mendirikan channel. Ini channel yang saya buat dengan suami saya. Ini isinya beraneka macam. Ada channel isinya ada tentang makanan, ada tentang perjalanan, ada kuliner, ada seni, ada dokumentasi sekolah dan sebagainya. Itu semuanya saya upload di sini. Uh, tapi waktu itu saya enggak kepikiran untuk menjadi seorang YouTuber karena saya hanya ingin mengupload saja, mengamankan video saya supaya tidak hilang. Dan waktu itu nggak ada yang nonton juga nggak masalah, karena memang kita nggak berharap untuk ditonton orang banyak. Tapi semakin ke sini ternyata ada yang menonton video kami. Dan videonya mulai saya lihat, kok ini videonya ternyata macam-macam. Ini dapat saran dari teman, teman yang memang sudah awalnya menjadi seorang YouTuber waktu itu. Ini membuat channel itu baiknya dalam satu channel itu adalah satu tema. Kenapa satu tema? Karena kalau di dalam satu channel itu berisi beraneka macam tema, ini akan membingungkan bagi penontonnya.
mungkin seperti kita sendiri ya, Bapak Ibu sendiri mungkin. Ketika Bapak Ibu melihat satu video dalam satu channel. Oh, ini videonya bagus. Oh, kemudian Bapak Ibu mulai melihat di halaman channelnya, beranda channelnya, dilihat satu-satu videonya. Sudah ada video apa saja di situ. Nah, dilihat, oh ini videonya bermacam-macam ya. Ada yang memang saya sukai, ada yang enggak. Kalau saya subscribe, mungkin ini enggak terlalu bermanfaat untuk saya. Nah, dari situlah saya mulai fokus untuk membuat channelnya ini dibuat menjadi tema-tema khusus. Sehingga di channel yang pertama ini merupakan channel utama kami, ini channel utama. Jadi di channel ini sekarang saya fokuskan untuk konten makanan atau tutorial memasak dan juga kuliner. Lalu saya pisahkan untuk channel berikutnya, ini ada channel yang kedua dari kami, ini ada channel Mas Dom, ini saya khususkan yang untuk video-video yang seni budaya atau hiburan. Ini saya pindah di sini, dan untuk dokumentasi sekolah ataupun materi pembelajaran, nah di sini, di TUTV ini adalah channel yang saya kelola sendiri. Sedangkan yang pada video-video tentang konten fashion ini juga saya buat sendiri. Jadi di sini saya memiliki 4 channel yang memang ini memiliki fokus sendiri-sendiri. Nah, kali ini kita nggak akan bahas semuanya Bapak Ibu, karena kita akan fokus pada satu channel, yaitu channel TUTV, yaitu channel pendidikan. Nanti akan saya share bagaimana saya bisa fokus pada channel ini. Selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah video awal-awal milik saya yang mulai fokus pada channel TUTV. Ini saya mulai upload pertama itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ini cuma iseng saja. Lalu dari dokumentasi ini saya mulai membuat tutorial sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu waktu itu. Dan sampai sekarang pun ini juga masih berjalan channel saya. Ini mengenai channel saya. Tapi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, mungkin saya nggak akan membahas bagaimana menambah subscriber, bagaimana menambah viewer, tapi lebih fokus bagaimana kiat-kiat kita untuk menjadi seorang YouTuber, terutama adalah seorang guru atau guru YouTuber. Nah, kita akan bahas tentang 3 kunci sukses jadi seorang YouTuber. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang 3 kunci sukses menjadi guru YouTuber. Mungkin di antara Bapak Ibu semuanya sudah nonton ataupun melihat video-video di YouTube tentang tips, trik, tutorial, bagaimana menjadi seorang YouTuber. Tapi biasanya kalau di YouTube kita cari adalah yang tidak memiliki khusus, jadi menjadi seorang YouTuber pada umumnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tema yang berbeda, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang guru YouTuber. Guru, jadi yang berhubungan dengan pendidikan di sini ya. Kenapa tema ini diangkat? Karena memang ya mini workshop ini dikhususkan untuk para guru-guru hebat di Indonesia yang berkeinginan untuk merambah pada dunia YouTube. Ya, Bapak Ibu, sudah ada yang mungkin memiliki channel YouTube ya di sini. Saya harap mungkin sudah ada, dan mungkin yang mengikuti ini pun Bapak Ibu guru juga sudah tertarik untuk memiliki sebuah channel YouTube. Kalau kita bicara ke belakang dulu, mungkin ini pengalaman dari saya ya. Saya pernah bertanya kepada siswa saya, waktu itu saya tanya, "Anak-anak kalian memiliki cita-cita apa?" Mungkin kalau pada umumnya adalah mereka pengen menjadi dokter, pengen jadi polisi, tentara. Tapi ternyata dari beberapa murid saya, ada yang menjawab pengen menjadi seorang gamers, pengen menjadi seorang YouTubers. Ini mungkin terjadi juga pada beberapa anak didik Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ternyata dari situlah mulai terpikir ternyata profesi YouTuber itu sudah mulai merambah. Bahkan anak-anak pun juga sudah mulai memiliki cita-cita untuk menjadi seorang YouTuber, dan tidak kurang-kurang juga ada banyak sekali yang anak-anak sekarang sudah memiliki channel YouTube dan mereka pun sudah berpenghasilan. Ini mengapa saya juga membuat sebuah YouTube tentang pendidikan.
Lalu bagaimana cara kita untuk membuat channel YouTube? Kita sebagai guru ingin menjadi seorang guru YouTuber itu sebenarnya sangat mudah sekali. Kita bisa bersaing dengan para YouTuber yang ada di luar sana karena kita sudah memiliki bekal apa konten yang akan kita buat. Banyak sekali konten yang bisa kita buat sebagai guru. Ya, mungkin kita bisa membuat konten tentang materi-materi pembelajaran, mungkin model-model pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini tidaklah sulit ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber bersaing dengan YouTuber yang ada di luar sana. Contohnya saja waktu itu saya pernah mengajar TIK. Awalnya saya mengajar TIK ini memang ya agak susah ya karena di pedesaan anak nggak punya eh, komputer di rumah, jadi hanya belajar di sekolah, kadang materinya sudah lupa, sehingga saya buatkan sebuah video dan itu menjadi sebuah fenomena baru untuk mereka. Ya, ini ya. Tapi apa toh kunci sukses menjadi guru YouTuber? Ini saya sudah siapkan ada beberapa kunci. Yang pertama itu adalah ide. Kunci pertama itu adalah ide. Bagi seorang guru yang ingin memulai di dunia YouTube, maka harus punya ide. Ini wajib. Jadi harus punya ide. Apa tema yang akan dibuat di channel YouTube-nya, video apa yang akan ditampilkan di channelnya nanti. Nah, ini sebagai seorang guru YouTuber, ini harus memiliki ide terlebih dahulu. Ide itu mahal. Ide itu mahal ya. Maka yang ditanyakan kepada Anda seorang guru YouTuber, mau bikin channel apa? Mau bikin konten apa? Ini kalau misalnya masih berpikir, berhati-hatilah jika kelak nanti akan berhadapan dengan tantangan yang sangat besar. Karena nanti kita akan dituntut untuk upload, upload, upload terus untuk videonya. Dan ketika kita nanti sudah banyak yang diupload, kita akan semakin berpikir video apa lagi ya yang akan diupload. Nah, dari inilah mulai pikirkan channel YouTube-nya itu akan berisi tentang apa? Ide. Jadi ini yang pertama adalah kuncinya harus punya ide. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ide itu adalah mahal. Carilah momen-momen khusus untuk menemukan itu semua. Apabila terkait dengan profesi Bapak Ibu guru sebagai guru, mungkin bisa menyampaikan tentang materi pembelajaran ataupun misalnya Bapak Ibu punya skill yang lain. Nah, itu juga bisa dipakai yang pasti yang masih berhubungan dengan pendidikan. Itu mengenai ide. Lalu kunci yang kedua apa? Kunci yang kedua ini adalah motivasi. Motivasi itu sangat penting ya Bapak Ibu. Ini bisa menjadi komitmen atau bisa juga menjadi niat awal kita. Kenapa ingin mengupload video di YouTube? Niatnya itu apa? Oh, saya pengen terkenal. Oke, no problem. Itu juga boleh-boleh aja. Oh, saya ingin sebagai wujud eksistensi saya ketika murid-murid saya punya video di YouTube, kenapa saya tidak? Saya juga pengen punya. Oke, itu juga boleh. Tapi ini harus ada motivasi awal dulu. Motivasi awalnya apa? Kenapa kok membuat video di YouTube? Ini penting ya. Ketika Anda dihadapkan dengan beberapa hal, mungkin ada yang niatnya oh ikut-ikutan, ada yang niatnya mungkin oh saya pengen mendapatkan uang. Nah, kalau niatnya seperti itu nanti di tengah-tengah ketika kita nggak kita kehabisan ide nanti akan sulit. Nah, itu jadi ada motivasi awalnya. Motivasi awalnya apa untuk kita sebagai seorang guru? Motivasi awalnya adalah kita berniat untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu kepada siswa kita, kepada orang banyak. Itu motivasi awalnya. Jadi perlu di ditimbang benar-benar ini benar harus harus ada motivasi dari dalam diri kita yang nanti ini akan menjadikan YouTube kita berjalan dengan baik. Itu, tapi saran saya ketika Bapak Ibu guru di dunia YouTube pendidikan nanti cari tema yang memang sesuai misalnya Bapak Ibu guru menjadi guru matematika mungkin bisa menjelaskan materi tentang matematika. Itu mengenai motivasi dan yang ketiga adalah konsistensi.
Konsistensi ini yang sangat penting di antara kedua hal ini. Konsisten, kita harus istiqomah, kita harus rutin mengupload, kita harus konsisten dengan tema yang kita buat. Kalau misalnya Bapak Ibu guru di awal penuh dengan semangat, oh setiap hari saya mengupload, 1 hari sekali, atau mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan ketika mungkin sibuk, mungkin mulai melihat, oh yang nonton ternyata sedikit, Bapak Ibu guru mulai motivasinya berubah dan akhirnya tidak konsisten, tidak mengupload lagi. Ini jangan sampai seperti itu karena kalau kita tidak rutin mengupload video nanti juga video kita akan tenggelam. Jadi itu mengenai 3 kunci sukses menjadi seorang guru YouTuber. Nah, di sini saya akan bahas lebih dalam, tadi baru saya kupas sedikit, kita akan bahas lebih dalam mengenai 3 hal ini. Kita akan bicara dulu mengenai ide. Ide apa yang paling tepat untuk menjadi seorang guru YouTuber. Kita bicara dulu tentang ide. Ide, sekali lagi saya katakan bahwa guru itu tidak pernah kehabisan untuk membuat konten video di YouTube. Bagaimana menemukan ide dalam membuat channel YouTube? Nah, ini mungkin setiap orang untuk mendapatkan ide ini berbeda-beda. Mungkin ada yang ketika sambil melamun bisa mendapatkan ide. Mungkin ketika sambil ada di jalan, di teras, atau di kamar mandi, bahkan itu akan muncul ide. Nah, ini kita perlu membahas dulu ide untuk mendapatkan ide itu seperti apa. Untuk mendapatkan ide, itu yang pertama adalah dengan cara merenung. Ini mungkin yang sudah Bapak Ibu guru lakukan. Ya, dengan merenung, kita bisa menemukan ide-ide yang cemerlang. Carilah tempat yang memang cocok untuk Bapak Ibu merenung. Ini Bapak Ibu sendiri yang tahu di mana tempat yang paling tepat untuk merenung dan untuk menemukan ide-ide inspiratif. Selain merenung, bagaimana kita mendapatkan idenya? Adalah dari melakukan survei. Bapak Ibu bisa melakukan survei di semua video-video yang ada di YouTube. Maka lakukan survei yang khusus mengenai kecenderungan video yang akan dibuat di channel Bapak Ibu. Seperti misalnya Bapak Ibu ingin membuat video tentang materi pembelajaran. Maka coba Bapak Ibu cari di YouTube tentang contoh-contoh video tentang materi pembelajaran. Nah, dari situ mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan ide. Oh, saya melihat video tentang media pembelajaran misalnya dari Pak ini. Oh, kok menarik, kok bagus. Nah, itu bisa mendapatkan ide juga untuk kita. Dan yang ketiga, bagaimana bisa mendapatkan ide? Itu adalah dengan cara berdiskusi. Bapak Ibu guru bisa berdiskusi dengan teman-teman yang terlebih dahulu sudah menjadi seorang YouTuber. Diskusinya bisa melalui apapun ya. Mungkin Bapak Ibu guru punya grup di Facebook, di WA, menjadi grup-grup yang konten kreator. Nah, dari situ bisa saling belajar bagaimana cara kita biar videonya itu banyak yang menonton, bagaimana meningkatkan subscriber. Nah, itu bisa saling berdiskusi di situ. Oke, kita lanjutkan. Apakah mungkin saya terlalu cepat menjelaskan, Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau mungkin terlalu cepat, nanti bisa bilang ya, biar saya kurangi kecepatan saya berbicara. Selanjutnya, kalau tadi bagaimana cara kita mendapatkan ide? Ada 3, merenung, kemudian melakukan survei, dan juga berdiskusi. Nah, sekarang kalau kita sudah menemukan ide, ide apa yang akan dibuat untuk konten kita? Nah, ide membuat video sekarang. Ide membuat sebuah video. Bapak Ibu guru seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang guru itu tidak pernah kehabisan ide. Jadi banyak sekali ide yang bisa kita
kita buat untuk menjadi sebuah konten video. Contohnya saja saya sebagai guru kalau dulu guru TIK ya, sekarang saya sebagai guru prakarya. Misalnya saja untuk materi pelajaran prakarya kelas 7 itu ada materi tentang serat alam, materi tentang serat tekstil, pengolahan bahan makanan dan sebagainya semuanya. Nah, itu semua adalah bahan-bahan kita untuk membuat video pembelajaran. Dan konten videonya itu akan saya buat sebuah materi pembelajaran, penjelasan tentang materi pembelajaran. Jadi, ide yang pertama untuk menjadi seorang guru YouTuber adalah membuat konten materi pembelajaran. Gunakan materi pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu guru nih, ternyata yang punya channel YouTube hanya Bapak atau Ibu sendiri. Nah, ini juga menguntungkan Bapak Ibu guru. Ajak Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut untuk membuat sebuah konten, untuk membuat video pembelajaran, nanti kita upload di channel kita. Ini bisa menguntungkan Bapak Ibu guru juga. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ide yang perlu dibuat juga, ini ide yang lain selain materi pembelajaran, itu juga bisa membuat sebuah video atau konten tentang model dan metode pembelajaran. Ini setelah saya lihat-lihat atau mungkin Bapak Ibu guru pernah mencari di YouTube, ternyata ini juga nggak terlalu banyak yang membuat video tentang model dan metode pembelajaran. Dari yang saya cari, ternyata lebih banyak kepada mahasiswa PPL yang sedang praktek membuat konten berisi tentang model dan metode pembelajaran. Masih sangat jarang sekali guru yang fokus untuk membuat model dan metode pembelajaran. Ini bisa menjadi ide Bapak Ibu untuk membuat konten. Ide yang ketiga, kalau misalnya, oh ini saya sudah membuat, tapi saya masih pengen buat konten yang lainnya. Ini juga masih bisa, tapi tentu saja yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, bisa dengan tema skill dan kemampuan lain. Misalnya saja, Bapak Ibu punya kemampuan di bidang komputer, maka bisa membuat tutorial komputer, tutorial Microsoft buat Microsoft Excel, tutorial tentang apapun yang berhubungan dengan komputer. Bapak Ibu mahir menulis, buatlah konten bagaimana cara menulis, bagaimana cara ya berhubungan dengan menulis, strategi menulis, teknik-teknik menulis, atau mungkin punya keterampilan, misalnya saya seperti prakarya, ini kan harus ada video-video yang berhubungan dengan kerajinan. Nah, bisa membuat sebuah kerajinan, itu juga bisa diupload. Yang pasti yang berhubungan dengan pendidikan. Itu mengenai ide, ada beberapa ide, kalau misalnya masih belum bisa untuk idenya ya minimal itu buatlah tentang materi pembelajaran. Ini juga seperti saat ini kan masih daring. Kalau masih daring Bapak Ibu tidak bisa langsung mengajar tatap muka, mungkin ketika anak hanya diberi tugas dari buku, membaca buku, mengerjakan soal, anak juga tidak bisa. Nah, ini mungkin bisa dibuat Bapak Ibu guru juga bisa membuat sebuah konten materi pembelajaran. Ini biar anak juga nanti lebih paham, apalagi kalau gurunya sendiri yang menjelaskan materinya. Kalau gurunya sendiri kan sudah paham anak-anak. Oh, ini biasanya ngajar sini. Kalau kita ambil dari video orang lain biasanya tidak sama dengan apa yang kita ajarkan. Itu ya, Bapak Ibu mengenai ide membuat video. Selanjutnya, kita akan bahas tentang motivasi. Kita akan bahas tentang motivasi. Ya, motivasi itu sangat penting juga ya. Ketika mungkin Bapak Ibu pernah menonton video-video di YouTube, kemudian mengisi materi pembelajaran seperti tadi ya, mengisi materi pembelajaran Bapak Ibu dengan men-share atau mendownload video milik orang lain. Nah, kenapa kok tidak
videonya Bapak Ibu sendiri yang di-share. Ini kan lebih baik, anak juga nanti bisa lebih paham karena gurunya sendiri, dan nanti kalau anak tanya itu bisa langsung ke gurunya sendiri. Kenapa tidak seperti itu? Nah, ini juga perlu dipikirkan motivasi ya. Motivasi adalah berbagi informasi dan untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Itu niat awal kita. Motivasi itu adalah niat kita ya, niat kita, niat awal kita seperti apa. Jangan sampai nanti kita akan berubah niatnya ketika kita sudah memiliki channel YouTube. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri berarti dari niat kita sendiri. Seperti tadi sudah saya sampaikan, niatnya Bapak Ibu untuk membuat channel YouTube itu untuk apa? Kalau misalnya niatnya adalah untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan subscribe, untuk mendapatkan misalnya mendapatkan viewer banyak, mendapatkan uang. Ini nanti ketika Bapak Ibu ternyata upload video, nggak ada yang nonton cuma sedikit, tidak subscribe, bahkan nonton cuma depannya saja, nggak sampai selesai. Ini nanti bisa-bisa Bapak Ibu kecewa dan motivasinya mulai berubah, tidak lagi akan melanjutkan videonya dan nanti ditinggalkan begitu aja. Tapi berbeda ketika niat kita dari awal adalah saya niatnya untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada siswa, kepada orang lain. Ini akan berbeda. Ketika videonya itu nanti nggak banyak yang menonton, kita nggak terlalu kecewa. Tapi ketika nanti tiba-tiba viewernya banyak, yang nonton viewernya banyak, yang like banyak, yang subscribe banyak, nanti sudah ada iklannya, ini semua menjadi bonus bagi kita. Jadi Bapak Ibu pastikan niatnya dulu. Niatnya apa? Jangan sampai nanti ketika kita sudah punya channel, niatnya akan berubah di tengah jalan. Dan selanjutnya motivasi yang berada dari luar. Motivasi dari luar itu ya seperti ini. Misalnya mengikuti kegiatan workshop, kemudian kita cari informasi dari Google, dari YouTube, dari manapun itu merupakan motivasi dari luar. Ini sangat penting motivasi. Jangan sampai Bapak Ibu guru nanti motivasinya akan berubah di tengah jalan. Itu sangat penting ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya setelah kita motivasi sudah terbentuk, ini yang paling penting. Yang paling penting dalam menjadi seorang YouTuber itu adalah konsistensi. Konsistensi. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu adalah bagaimana kita jalan terus, kita lurus, kita terus konsisten, terus mengupload, terus berada pada jalan yang benar, itu ini sangat penting sekali untuk kita ya. Jadi dari dua apa tadi yang dua kunci sukses tadi, ternyata ini yang sangat penting. Rahasia ketiga ini sangat penting. Ya, benar konsistensi ya. Konsistensi kita harus berada pada ritme sebagai guru YouTuber. Kita harus selalu pada tema kita. Kalau kita membuat tema pendidikan, konsistenlah kita upload video-video yang berhubungan dengan pendidikan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengupload video yang lainnya, ya Bapak Ibu buatlah channel sendiri. Tetap kita fokus pada pendidikan. Itu konsisten. Konsisten itu ada ya, konsisten dengan ide. Ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan, konsisten dengan ide. Jadi tetaplah buat ide yang sama untuk Bapak Ibu guru semua. Kalau idenya tentang materi pembelajaran, ya usahakan tentang materi pembelajaran. Kalau idenya tentang apa model, ya konsistenlah dengan itu. Tapi kalau misalnya mau dicampur, asal konsisten itu saja yang diupload juga tidak apa-apa. Kemudian konsisten dengan motivasi. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, konsisten dengan motivasi. Jangan sampai nanti motivasi kita berubah di tengah jalan. Kiranya misalnya ditanya,
para YouTuber ingin mendalami YouTube itu karena apa? Mungkin karena ingin segera monetisasi, segera mendapatkan subscriber, segera mendapatkan like yang banyak. Tapi ketika nanti tiba-tiba Bapak Ibu men-share videonya melalui grup-grup Instagram, grup WA, grup apa? Grup Telegram, grup WA, dan ternyata di situ yang menonton hanya sedikit, tidak subscribe, itu jangan sampai Bapak Ibu menjadi kecewa ya. Karena memang tidak semua orang bisa menyukai video-video milik kita. Nah, bagaimana biar orang menyukai dengan video-video kita? Lakukan terus observasi dengan video kita. Di antara banyak video, mungkin ada beberapa video Bapak Ibu guru yang disukai. Nah, di observasi video yang disukai itu, bagian apa atau yang disukai, kenapa yang ini banyak yang nonton, yang ini nggak banyak yang nonton. Nah, mungkin dari situ Bapak Ibu mulai pikirkan video yang seperti apa yang bisa menarik untuk ditonton orang banyak. Ini harus konsisten. Kemudian, bagaimana cara untuk bisa konsisten? Nah, ini caranya bagaimana ya untuk bisa terus konsisten, padahal kadang kan ada malesnya juga, kadang juga harus banyak kesibukan, kadang juga setelah upload gak ada yang nonton jadi males. Nah, ini ada beberapa cara untuk konsisten. Cara yang pertama itu adalah rencanakan. Rencanakan. Yang kedua adalah rutinlah memproduksi atau mengupload video. Kemudian banyak belajar. Rencanakan. Apa yang mesti direncanakan? Buatlah rencana atau planning sehingga apa yang kita rencanakan nanti hasilnya akan menjadi baik. Yang direncanakan, yang pertama adalah rencanakan video yang akan dibuat. Temanya apa, judulnya apa, maka penting untuk kita membuat sebuah catatan video-video apa yang akan kita buat. Setelah kita rencanakan videonya, yang kedua adalah rencanakan kapan kita syuting atau mengambil gambar. Jadi kegiatan syuting ini juga harus direncanakan karena syuting itu kita bisa syuting secara langsung. Jadi kita ambil video kita lagi kita lagi menjelaskan materi atau kita hanya menampilkan audio atau hanya berupa animasi-animasi. Rencanakan untuk syutingnya. Syutingnya seperti apa? Dan yang ketiga ini adalah rencanakan kapan editingnya. Kapan editingnya, mau pagi, siang, sore, malam. Ini harus ada waktu khusus yang Bapak Ibu rencanakan. Kapan melakukan editing, karena ya memang editing itu lebih lama ya. Antara kita syuting dengan editing ini biasanya akan lama editingnya karena ketika editing ini akan muncul-muncul ide baru bagaimana ketika kita membuat videonya itu untuk menarik. Yang keempat itu adalah rencanakan kapan akan upload video. Jadi kita buat jadwal, apakah sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, atau dalam waktu yang mungkin Bapak Ibu bisa upload. Ini, jadi rencanakan dulu yang pertama. Setelah direncanakan, nah ini yang penting juga, rutinlah memproduksi atau mengupload video. Pertanyaan saja bagi Bapak Ibu guru pemula, sudah berapa banyak nih Bapak Ibu guru mengupload sebuah video di YouTube? Apakah yang Bapak Ibu upload itu sudah konsisten? Tayang setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali? Ya, ini sangat penting sekali untuk mengupload video. Jangan sampai ketika awal kita rajin mengupload video, lama-lama kita nggak pernah mengupload. Nah, ini jangan sampai. Ketika kita tinggalkan channel kita, maka channel kita akan tenggelam. Channel kita akan turun. Maka ketika Bapak Ibu guru ingin membuat video, ini harus rajin-rajinnya. Ketika ingin menjadi seorang YouTuber, rajin-rajinlah mengupload video. Apalagi untuk YouTuber pemula, ini untuk menarik viewer, untuk menarik subscriber, ini sebaiknya lebih sering atau mungkin bahkan setiap hari mengupload video juga tidak apa-apa. Yes, dan
Yang terakhir itu adalah konsisten. Oh, kok konsisten? Maaf ya. Cara konsisten yang terakhir itu adalah banyak belajar. Nah, ini banyak belajar. Meskipun kita sebagai guru, belajar itu juga penting. Kenapa saya katakan banyak belajar? Karena banyak YouTuber-YouTuber guru pemula yang kemudian banyak bertanya hal-hal baru atau istilah-istilah baru yang ada di YouTube karena ada banyak sekali istilah di sana. Ketika kita masuk ke dalam YouTube, YouTube itu adalah sebuah rumah besar. Siapapun bisa masuk ke sana. Seluruh dunia bisa masuk ke sana. Jadi untuk masuk di sana, kita memiliki beberapa aturan. Dan di situ banyak sekali istilah. Bapak Ibu harus mengetahui apa itu subscriber, apa itu viewer, apa itu monetisasi, apa itu YouTube Creator Studio, apa itu musik no copyright, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang ada di YouTube. Jadi ini perlu dipelajari ketika nanti Bapak Ibu guru sudah memahami istilah-istilah itu dan akrab dengan istilah-istilah di YouTube, maka Bapak Ibu akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan YouTube dan lebih mudah bagaimana menggunakan YouTube dengan efektif. YouTube itu kan banyak sekali hal-hal ilmu-ilmu, video-video yang berisi tentang tutorial, tips bagi para YouTuber pemula. Nah, bagaimana cara menaikkan jam tayang, bagaimana cara menambah viewer. Nah, ini bisa Bapak Ibu guru lihat dari YouTube, belajarlah dari sana. Seperti itu yang perlu Bapak Ibu lakukan agar tetap konsisten. Nah, Bapak Ibu, itu tadi saya sudah sampaikan tentang beberapa atau 3 kunci sukses menjadi seorang YouTuber. Jikalau Bapak Ibu guru hebat di Indonesia itu nanti menjadi seorang YouTuber, saya doakan semoga nanti subscribernya bertambah, viewernya bertambah, channelnya Bapak Ibu juga banyak yang menyukai, banyak yang menonton, sehingga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita bisa terus mengalir, karena tentu saja itu banyak yang menonton dan yang menonton itu nggak ada habisnya. Jadi semakin bertambah bukan berkurang, tapi semakin bertambah, semakin banyak yang menikmati. Jadi teruslah konsisten layaknya kereta api yang terus berjalan di relnya. Sekali lagi, seperti kereta api yang konsisten dengan relnya. Jaga motivasi, jaga ide, agar guru YouTuber Indonesia tetap bisa memberikan inovasi, kreativitas, motivasi bagi anak-anak didik Indonesia. Demikian materi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan pada sesi diskusi silahkan ditanyakan, saya bantu. Demikian kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada admin. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Siti Astuti. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Bisa. Ya, assalamualaikum. Langsung. Oke. Waalaikumsalam. Pak Doni, Pak Idris. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya menggunakan nama saya. Begini Ibu Siti Astuti. Ya. Dengan penjelasan ibu tadi, ada motivasi, ide dan ada 3 hal tadi. Alhamdulillah saya sudah menjalankannya. Insya Allah 90% sudah saya jalankan. Dan juga insya Allah sudah konsisten menjalankannya. Kira-kira 3 video sudah saya upload dalam seminggu. Karena saya juga mengajar di kelas 4, kelas 5, dan di kelas 9. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Ibu bisa memberikan kami tips dan trik bagaimana menambah subscriber menurut pengalaman Ibu? Apakah di deskripsi atau ada tag, terus ada deskripsi,
apakah itu perlu diisi Bu untuk menambah subscriber atau viewer? Karena kan cakupan saya itu cuma anak-anak murid saya aja gitu. Karena saya cuma mengirim ke anak-anak murid saya saja. Apakah ada cara tertentu supaya video saya itu bisa, entah itu bisa ke beranda orang gitu? Saya kira cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya Pak Idam. Kepada Ibu Siti, bisa boleh menjawab langsung atau mungkin dipending dulu menunggu yang lain bertanya? Apa sekalian saja mau dijawab saja ya Mbak ya, biar nanti nggak lupa. Takutnya nanti lupa ini ya. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan Bapak sudah hebat ya, sudah konsisten, sudah upload seminggu 3 kali dan itu juga sudah dilakukan secara rutin. Tadi pertanyaannya adalah ada tips dan trik tidak bagaimana cara menambah subscriber ya. Untuk menambah subscriber ini sebenarnya ada di sesi berikutnya ya, tapi coba saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Untuk menambah subscriber itu memang kita harus rajin upload yang pertama. Kita harus rajin upload karena kalau kita rajin upload, video kita kan akan nge-up terus. Video kita nggak akan tenggelam. Itu yang pertama. Yang kedua, videonya pastikan memang video yang menarik ya, buat yang menarik. Kemudian tadi ada yang ditanyakan di deskripsi itu penting nggak? Sangat penting, deskripsi itu sangat penting. Jadi perlu ditambahkan deskripsi di bagian bawah. Dan ketika Bapak Ibu di awal itu videonya, ajaklah orang-orang sebelum menonton video itu untuk subscribe. Jadi di awal itu ditambah aja videonya seperti ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Nah itu ajakan itu akan menarik orang. Ketika kita nggak mengajak, kemungkinan juga nonton-nonton aja. Ketika kita mengajak, itu mungkin akan sedikit menarik orang untuk melakukan subscribe ya. Di video awal itu lakukan seperti itu. Kemudian thumbnail atau gambar di depan itu harus menarik juga. Jadi judulnya yang jelas. Kemudian judul ini juga harus judul yang sesuai ya. Artinya judulnya itu benar-benar detail. Dan ini judulnya bagus. Jadi orang bisa langsung nonton, suka, dan subscribe. Itu. Mungkin ada yang kurang jelas? Pak? Bagaimana Pak Idam? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Memang saya memang niat untuk membuat YouTube-nya awalnya memang untuk materi pembelajaran aja untuk anak-anak gitu kan. Memang tidak ada mengajak mereka subscribe ini, komen, like, itu nggak ada. Ya, mungkin nanti untuk video berikutnya dibuat seperti itu. Siapa tahu nanti videonya penikmatnya bukan murid-murid Bapak saja, tapi bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, seperti itu. Mungkin yang kelasnya sama, butuh materi sama, atau guru dari sekolah lain, itu mungkin bisa ditambah seperti itu biar lebih menambah subscribernya. Mungkin boleh saya share YouTube channel saya di sini nanti. Mohon bimbingannya. Boleh sekali Pak. Oke, terima kasih. Ditulis di kolom komentar ya. Oke, baik. Pada di subscribe. Oke. Siap. Oke. Semangat terus Pak Idam dan terima kasih Ibu Siti. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan. Kita masih membuka. Silahkan raise hand saja atau buka mikrofonnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin yang sudah punya channel ingin lebih berkembang. Oke, Pak Zainuddin Al-Fatah. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kami baru bergabung di channel ini. Ini ingin ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, Bu.
berkenaan dengan yang kita upload ke YouTube, misalkan di dalam pembuatan video kita memasukkan audio dari punya orang, itu apakah kita terkena sanksi atau tidak ya Bu? Atau bagaimana untuk mengatasi hal-hal supaya kita tidak kena sanksi dari YouTube gitu Bu? Halo Pak Zainuddin, apakah sudah? Iya Ibu. Sementara itu Bu. Oke, Bu Siti siap menjawab Bu? Ya, Bapak tadi yang ditanyakan adalah kalau kita mengupload video dan kita menggunakan audio orang itu kena sanksi atau tidak. Nah, itu kalau memang audionya yang kita ambil itu adalah audio milik orang lain yang mempunyai hak cipta, itu bisa kena sanksi, Bapak. Jadi mungkin video kita nanti akan dihapus, akan dilaporkan oleh yang punya asli dari audio tersebut. Jadi lebih baik gunakan audio yang aman-aman saja. Jadi yang kita nggak pakai milik orang lain, seperti itu. Oke, itu misalkan kita pakai audio, misalkan kita masukkan musik di dalamnya dalam video kita, maksudnya lagu-lagu yang diciptakan oleh artis seperti itu. Jadi kita di dalam video pembelajaran, misalkan kita sebagai instrumennya saja gitu Bu. Kalau kita ambil musik dari lagu-lagu yang memang sudah terkenal, itu kita memang bisa kena copyright, boleh kita juga ya? nggak bisa. Jadi kalau di YouTube itu kan sudah disediakan Bapak untuk musik-musik yang bisa kita gunakan, yaitu ada di YouTube Music Library, ya. Jadi silahkan cari saja di YouTube Creator Studio Bapak, cari yang tentang audio library, itu gratis dan tidak akan kena sanksi. Ya, ada di Creator Studio. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Sementara itu saja Bu. Oke, terima kasih Ibu Siti. Apakah sudah jelas Pak Zainuddin? Halo. Untuk sementara cukup Bu. Baik. Di sini ada yang bertanya lagi selain Pak Idan dan Pak Zainuddin. Izin bertanya Ibu. Oke, Ibu Tri Retno silahkan. Ya, Assalamualaikum. Saya Tri Retno dari SMA Informatika Kota Serang, Banten. Bu Siti, saya mau nanya. Saya ini kan YouTuber pemula ya Bu ya. Terus awalnya saya tuh berpikir yang penting berkonten gitu. Jadi nggak bertema gitu Bu. Kadang saya masukin video tentang praktikum, kadang tentang pembelajaran IT-nya. Jadi apa aja tuh ada videonya gitu Bu. Nah karena tadi dengerin kata saran dari Ibu, kemudian saya berpikir oke, saya mungkin bersih-bersih aja nih, bersih-bersih channel saya. Jadi ada beberapa konten yang kemudian saya hapus gitu. Nah saya mau bikin mau bikin channel baru. Nah itu nanti kalau misalkan saya upload ulang, itu akan jadi masalah nggak Bu untuk channel baru saya? Jadi saya partisi gitu Bu. Jadi channel yang lama saya gunakan untuk khusus praktikum saja. Nah channel yang baru ini saya gunakan untuk create IT gitu. Nah channel yang baru ini akan bermasalah nggak? Ya, oke. Tadi pertanyaan Ibu ya. Ibu adalah YouTuber pemula. Oke. Saya sebenarnya masih belajar terus ya Bu untuk itu ya. Kontennya tidak bertema milik Ibu ya. Kontennya tidak bertema, tapi tetap masih seputar pendidikan sebenarnya ya. Ya, sebenarnya kalau masih tentang pendidikan itu dalam satu channel nggak masalah Ibu. Jadi nanti dibikin aja playlistnya. Ada di playlist itu dibikin di bagian ada kan pilihan playlist itu. Jadi dibikin playlist, mungkin playlistnya tentang IT, mungkin playlistnya tentang pembelajaran itu Ibu, itu bisa dibikin pembelajaran biologi dan sains. Pembelajaran biologi, dibikin playlist saja, asal itu masih dalam satu tema pendidikan sebenarnya tidak apa-apa ya Bu. Tapi kalau misalnya Ibu mau bikin video, bikin channel lagi, itu ya nggak masalah asal channel Ibu yang itu kan
kan asli memang milik Ibu, jadi tidak masalah sebenarnya. Itu kan sudah dihapus dari channel Ibu, tapi diupload lagi milik channel Ibu lagi, itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah ya Bu ya? Nggak jadi masalah. Tapi kalau saya sih lebih kalau memang itu pendidikan semua, kenapa harus bikin channel baru lagi Bu? Itu kan sama-sama pendidikan, kita lebih enak di situ, tinggal kita tata aja playlistnya. Oh iya. Seperti itu. Kecuali memang di luar pendidikan itu harus beda channel. Sebenarnya beda sih Bu, karena kan yang awal itu untuk pembelajaran, ya yang itu ada konten-konten yang untuk kayak PKB guru gitu. Jadi ya beda ya. Ya mungkin mulai dibersihkan saja, mumpung masih pemula. Itu kan belum banyak video yang diupload dan kita juga masih untuk menata juga nggak terlalu sulit. Jadi mulai ditata aja dari sekarang Ibu. Siap Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Siti. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Triratno dan terima kasih Bu Siti Astuti atas jawabannya yang keren. Waktunya masih panjang, masih ada sekitar 1 jam. Di sini mungkin yang masih ingin tahu apa aja sih tentang YouTube itu dan bagaimana cara-caranya untuk meningkatkan viewer, subscriber, silahkan saja ditanyakan dengan Bu Siti Astuti yang di sini yang subscribernya sudah 6.000 lebih ya Bu. Ya. Seperti itu. Mungkin bisa menggunakan raise hand untuk bertanya. Ya, Mbak. Saya Mbak. Oke, silahkan Zulfahmi Penyalai. Zulfahmi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya ini Bu, karena saya juga baru ya. Saya baru launching video di YouTube itu di bulan Agustus kemarin. Karena saya baru di e-guru itu di bulan Juni. Jadi saya masih banyak kekurangan di sini. Saya mau nanya ini Mbak Bu Tuti, apakah durasi kita dalam memberikan materi itu berpengaruhkah terhadap viewer atau tidak? Kemudian ada lagi kolom yang di bawah itu ada tentang tag. Tag gitu, apakah harus kita isi atau tidak, gimana Mbak? Demikian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, langsung saya jawab ya. Apakah durasi kita dalam mengupload video itu berpengaruh untuk viewer? Sebenarnya ya berpengaruh, Bu. Kalau misalnya kita bikin video itu terlalu panjang, itu mungkin akan membuat bosan. Ya, jadi nggak akan banyak yang menontonnya sampai selesai. Buatlah video yang mungkin durasinya yang standar itu adalah durasi 5 sampai 10 menit ya, itu umumnya biar nggak terlalu bosan. Dan mungkin buat videonya yang menarik, jadi nggak monoton, sehingga ketika pada nonton itu suka, kemudian kalau ada satu suka, kemudian mau share kepada yang lain, nah ini akan menambah viewer untuk kita. Dan juga yang di bagian bawah itu ada teks ya, itu adalah deskripsi, itu sangat penting untuk dituliskan. Nanti ketika ada orang yang menonton video kita akan membaca di situ juga. Jadi itu sangat penting Ibu. Soalnya saya ada juga dapat dari YouTube yang lain, katanya sih kalau terlalu pendek, itu kalau nanti ada iklan itu katanya nggak masuk iklannya. Iya, kalau terlalu pendek juga nggak masuk Ibu. Jadi ada memang kalau sudah 5 menit itu bisa nanti kalau bisa diiklankan. Tapi kalau terlalu pendek memang tidak masuk nanti Ibu. Gitu ya. Terus kalau kita bikin video, apakah bisa gitu pakai part 1, part 2-nya bergandengan gitu loh, Bu. Misalkan materi kita itu kan agak banyak nih. Nggak mungkin dalam waktu 5 menit itu bisa disampaikan. Kita mungkin butuhnya sekitar 15 menit. Tapi karena mengingat supaya anak-anak nggak bosan, kita bagi 2 nih. Nah, terus gimana cara triknya supaya dua-dua video itu tetap ditonton dalam waktu bersamaan gitu, nggak terputus jedanya? Iya, itu tetap video sendiri-sendiri ya Ibu, untuk uploadnya tetap sendiri-sendiri. Nanti tetap ya anak sendiri yang nanti setelah menonton ini diarahkan untuk menonton yang ini. Jadi tetap videonya sendiri-sendiri ya Ibu. Oh ya, tadi untuk bisa diiklankan tadi durasinya
kan nggak bisa terlalu pendek ya Bu. Itu minimal Ibu bikin durasi 2 menit itu sudah bisa untuk Oh, gitu. iklan. Oke, makasih Bu Iya. Tuti. Iya. Sudah Ibu, udah cukup. Iya, Bu. Terima kasih penjelasannya Ibu Siti dan terima kasih untuk penanya. Di sini, oke, silahkan Ibu Deyesa, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya ini masalah sub for sub itu, Bu. Kemarin kan saya di chat di grup kan saling-saling subscribe gitu ya. Ternyata di subscriber saya berkurang jadinya gitu, Bu. Awalnya ya bertambah, lalu mungkin beberapa jam kemudian dia berkurang. Memang di unsubscriber atau memang di Google itu sendiri yang unsubscribernya gitu, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu, channelnya itu untuk subscribe-nya pakai sub for sub ya. Itu sangat rawan, Bu. Itu rawan untuk di-banned video kita. Mending cari aman saja, Bu. Jangan pakai itu karena ya seperti Ibu tadi tiba-tiba subscribe-nya awalnya ketika itu banyak, tiba-tiba hilang. Itu yang menghapus dari sananya, Bu, karena itu akan ketahuan dari sana. Jadi mumpung masih awal, pakai yang aman saja, Bu. Jadi yang natural saja. Kalau video kita bagus, ya nanti yang subscribe banyak. Perbaiki saja videonya seperti itu. Jadi nggak usah disuruh orang kita subscribe balik gitu ya, Bu? Jangan, Bu, karena itu kan otomatis ketika subscribe, itu kan belum tentu orang suka dengan video kita. Nggak ditonton kok subscribe, itu kan ketahuan dari sana. Jadi sistem YouTube itu akan mendeteksi sub for sub, Bu. Iya, akan terdeteksi. Jadi cari aman saja. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu Astuti. Apakah Ibu Deyesa sudah paham? Atau mungkin menanyakan lagi sesuatu yang kurang paham, Bu? Cukup? Halo, izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, saya pengembang dari YouTube pendidikan untuk pembelajaran bahasa Arab untuk orang Indonesia khususnya dengan channel Farobi. Nah, saya baru saja membuka channel sekitar 4 bulan yang lalu atau 3-4 bulan ketika mulainya pembelajaran jarak jauh. Dan saya sudah khususkan untuk satu bidang studi saja, yaitu bahasa Arab, dan fokusnya untuk membantu orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab, bukan hanya siswa saya, tapi juga untuk orang lain yang ingin belajar. Sehingga saya membuat kontennya lebih umum. Dan alhamdulillah dari sana sudah mulai banyak muncul subscriber yang natural tadi. Namun saya ada kesulitan ketika membuat thumbnail. Kadang-kadang ya saya lihat sendiri thumbnail saya itu kurang menarik. Nah, sementara kalau lihat thumbnail orang lain kadang-kadang ada clickbait gitu. Jadi membuat orang penasaran ingin mengklik. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya atau tipsnya untuk membuat thumbnail yang menarik sehingga apabila video kita muncul di beranda orang lain, orang ingin mengklik sehingga ini click rate-nya itu bisa naik seperti itu, Bu. Lalu bagaimana juga, pertanyaan yang kedua, bagaimana juga cara agar orang tidak langsung skip video kita di tengah-tengah atau di awal-awal kita baru bicara agar watch time-nya bisa panjang gitu, sesuai dengan jumlah durasi video yang kita miliki. Terima kasih. Oke, baik Pak. Bapak sudah punya channel ya selama 4 bulan ini selama daring. Ini mungkin kesempatan memang ketika daring membuat channel untuk pembelajaran. Ini peminatnya sangat banyak sekali karena banyak guru yang memang tidak semua sempat untuk membuat
video pembelajaran sehingga tinggal ambil di YouTube. Ini mungkin juga salah satu keuntungan kita untuk membuatnya. Nah, tadi Bapak bertanya bagaimana cara membuat thumbnail ya, thumbnailnya yang menarik seperti apa. Kemudian ada juga yang clickbait. Nah, kalau clickbait ini janganlah Pak, karena ketika clickbait ini orang ketika menonton itu, ketika melihat dan antara yang di thumbnail dengan isinya beda, itu mereka akan tidak tertarik lagi dengan channel kita. Sehingga buatlah channel thumbnailnya ya memang yang menarik, jangan terlalu ramai dan itu jelas. Artinya orang melihat judul itu sudah jelas, nggak perlu yang terlalu panjang, terus ada clickbait, itu nggak perlu. Jadi buat yang menarik, yang simple dan mudah untuk dipahami oleh orang ya. Karena nanti kalau kita pakai clickbait, nanti justru channel kita nanti akan menurun, Bapak. Ya, jadi ya biarkan yang pakai clickbait ya clickbait, tapi usahakan Bapak jangan. Jadi biarkan saja pakai thumbnail yang memang buatan kita sendiri yang memang sesuai dengan video yang kita buat ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana biar video kita ketika orang menonton itu tidak di-skip di tengah-tengah ya, biar bisa menonton sampai di bagian akhir. Ya, ini mungkin PR kita ya, bagaimana membuat video itu yang menarik untuk orang, ditonton oleh orang, apalagi di bagian awal itu sangat penting untuk menarik orang untuk menonton. Kalau misalnya di bagian awal itu videonya sudah membosankan, orang nggak akan menonton di bagian belakang, meskipun di belakang itu video kita sebenarnya menarik. Nah, itu yang penting adalah di depan situ, dan memang videonya usahakan tidak terlalu panjang juga, Pak, sehingga orang untuk menonton nggak sampai di skip. Mungkin kalau hanya 5-10 menit, orang tetap akan menonton. Tapi kalau terlalu lama, mungkin mereka boros kuota yang nggak pakai wifi, ya seperti itu. Sehingga nanti juga jam tayangnya akan menjadi lebih panjang ya, dan nanti memang ini kebutuhannya untuk monetis nanti ya. Nah, yang terpenting itu adalah isi dari video kita di awal. Jadi Bapak misalnya bikin sebuah videonya kan ada video tentang apa. Nah, di bagian awal itu sampaikan dulu tentang isi dari video kita, sehingga kan menarik nanti. Nah, seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Siti. Apakah sudah jelas apa yang sudah jelas. Bu Siti, sudah? Di sini ada yang raise hand tadi, Ibu Dianovita. Silahkan jika ingin bertanya. Saya silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Dian dari SMP Negeri 4 Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat. Gini, saya baru beberapa bulan ini mencoba membuat channel YouTube, isinya tentang materi pelajaran saya, tapi durasinya ya pendek-pendek, mungkin antara 3-5 menit, mengenai materi pelajaran bahasa Inggris. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara tips agar caption, deskripsi yang kita bikin itu menarik gitu, sehingga orang lihatnya anak-anak lah terutama ya, pelajar gitu. Sasaran saya kan untuk pelajar, video-videonya itu supaya captionnya itu menarik gitu. Itu saja. Tipsnya apa? Caption dan deskripsi yang menarik itu yang bagaimana? Itu yang ingin saya ketahui. Ya, baik Ibu, mengenai video Ibu agar di deskripsi itu menarik ya, captionnya menarik. Jadi ya Ibu bisa buat sebuah ringkasan sedikit, yang ringkasan itu mudah dipahami orang, mudah dipahami anak-anak, dan itu juga menarik untuk anak. Sesuaikan dengan video kita. Deskripsi itu diisi dengan singkat saja, Ibu, jangan terlalu panjang, sesuai dengan isi video kita. Misalnya isinya, misalnya Ibu tentang materi pelajaran bab 3. Tuliskan ringkasannya saja, sedikit saja, yang kira-kira bagian apa yang menarik di situ, yang paling penting di situ. Seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu Dian? Sudah jelas? Halo Ibu Dian. Halo.
Oke. Bagaimana Ibu Dian? Ciri-ciri deskripsi dan atau caption yang menarik gitu ya, termasuk judul juga. Saya tuh kayaknya ngerasa kayak judul saya itu kurang menarik atau kepanjangan gitu. Kadang malah anak-anak dari awal ini video apa Miss gitu. Anak-anak tuh dari awal kayak susah menebak gitu. Harus berapa kata atau berapa baris gitu kira-kira yang bagusnya, yang menarik, yang idealnya itu seperti apa? Sebenarnya nggak ada batasan seberapa panjangnya untuk judul, tapi usahakan untuk judul itu singkat dan menarik saja. Jadi kalau misalnya materi pembelajaran ya intinya saja, misalnya saya materinya adalah tentang kerajinan bahan serat, yaitu saya cuma judulkan saja kerajinan bahan serat kelas 7 aspek kerajinan seperti itu. Jadi yang memang itu sesuai dengan materinya yang ada di buku. Jadi nggak beda. Artinya harus sama antara anak kan sudah paham dengan materi-materi yang ada di buku. Nah itu kan judulnya disamakan di situ. Tapi ya jangan terlalu panjang judulnya. Jadi singkat dan menarik seperti itu. Nggak ada ciri khusus seperti apa. Yaitu menarik mungkin berbeda ya, tiap menarik untuk ibu belum tentu menarik untuk orang lain. Nah ini harus survei dengan disurvei di YouTube yang lainnya. Mungkin ibu mengenai materi ini, oh yang lain itu judulnya seperti apa? Mungkin cari ide di situ, inspirasi dari situ, Ibu Dian. Baik, cukup ya Ibu Siti Astuti. Ya. Terima kasih Bu Dian sudah bertanya. Di sini ada Ibu Sri Mulyaningsih yang ingin bertanya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Begini Bu Tuti, saya juga termasuk YouTuber pemula, tapi saya aktifnya itu masuk konten video. Kebetulan saya mata pelajaran agama di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya tugas mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri di Jakarta. Dan pada saat itu sih memang yang mengisi konten materi tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kebetulan kan kita memang materinya dengan KMA terbaru. Jadi materi-materi itu memang baru semua diubah. Dan waktu itu saya buat konten-konten video dan alhamdulillah sih banyak yang menggunakan. Dan konten video saya mulai masuk itu di bulan Juni. Cuman ternyata pas saya cek akun YouTube saya itu sudah ada di 2017 ya. Nah, yang mau saya tanyakan begini, untuk terkait dengan penghitungan yang saya tahu kan belakangan subscriber itu tidak lagi menjadi yang utama juga. Kalau tidak salah satunya juga yang penting juga adalah 4.000 jam tayang yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun, 12 bulan terakhir. Nah, bagaimana, saya masih belum mengerti cara penghitungannya untuk mencapai 4.000 jam tayang itu, karena kan saya sudah mulai masuk konten video itu dari bulan Juni, terus sampai dengan sekarang. Tapi memang tadi Bu Tuti karena banyaknya pekerjaan, jadi memang agak mengendor nih konsistensinya sudah sangat berkurang. Jadi bagaimana pertama yang saya tanya cara menghitung tadi 4.000 jam tayang itu dalam 12 bulan terakhir. Kemudian yang kedua bagaimana untuk tetap istiqomah untuk menjaga konsistensi upload video. Dan sebetulnya sih sayang juga karena subscribernya sih sudah mencapai angka udah 1.159 sekian. Cuman saya untuk mencapai 4.000 jam tayang itu seperti apa triknya? Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Ibu sudah punya konten sudah beberapa bulan yang lalu ya, dan itu bagaimana penghitungan dari jam tayang. Nah, untuk ini sebagai syarat untuk monetisasi ya Ibu ya. Jadi ketika kita ingin dimonet
Jadi YouTube kita yang dimonet itu kan ada syaratnya Ibu ya. Minimal adalah 1000 subscriber. Ibu sudah mencapai itu, sudah lebih dari 1000 subscriber tetap dihitung ya Bu. Jadi tidak hanya jam tayang saja, tapi juga subscribernya minimal adalah 1000 subscriber. Kemudian jam tayangnya adalah minimal 4000 jam. Itu dihitung dari mana? Ya dalam waktu 1 tahun itu. Kalau Ibu tadi ternyata sudah bikin YouTube-nya dari tahun 2017, tapi kan Ibu dari situ sudah pernah upload video belum atau baru pertama kemarin saja ya Ibu Sri? Tapi belum. Jadi baru mulai pas PJJ kita baru ngerti, baru konsen lah, baru konsen untuk masukin konten ke YouTube. Jadi baru persis di tahun ajaran baru ini pas waktu PJJ. Oh ya. Jadi ya tetap perhitungannya adalah nanti 1 tahun itu artinya ya dihitung mungkin dari kita lihat dari YouTube Creator Studio itu Bu. Jadi akan kelihatan nanti ketika Ibu buka Creator Studio di situ akan terlihat sudah berapa jam milik Ibu untuk mencapai 4000 jam itu kurang berapa. Bisa dilihat di Creator Studio. Ibu sudah ada ya untuk Creator Studionya, sudah pernah melihat di situ ya Ibu ya. Di situ dilihat di tab monetisasi. Di tab monetisasi ya. Di situ kan ada 4000 jam untuk 4000 jam per tahun, di situ akan terlihat. Jadi satu video misalnya itu kita bikin videonya 5 menit. Ditonton full untuk 10 orang misalnya. Berarti ditonton full untuk 10 orang. Misalnya ditonton full untuk seseorang ya 5 menit itu. Berarti kan hanya berapa menit itu? 5 menit adalah misalnya 6 menit ya Bu. 6 menit 6 kali 10 60 ya. Berarti itu Ibu nggak usah menghitung di situ sebenarnya ya. Di Creator Studio itu sudah ada tampilannya, Ibu sudah mencapai berapa jam. Nanti kalau sudah 4000 jam, otomatis di situ nanti sudah ada centangnya dan bisa untuk verifikasi. Oke. Jadi hitungannya adalah 4000 jam, kalau Ibu cuma 5 menit ya berarti harus berapa kali orang yang nonton video Ibu itu. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti satu video itu harus ditonton oleh berapa orang kalau untuk mencapai 1 jam. Misalnya seperti itu. Kalau Ibu semakin banyak videonya, semakin banyak orang yang menonton, semakin cepat juga Ibu untuk mencapai 4000 jam tayang. Kalau kita nggak bisa mencapai 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir, berarti angus ya? Nanti berarti penghitungannya dari awal lagi gitu ya? Iya, nanti akan dihitung lagi, Ibu. Oh gitu ya? Iya. Ya. Saya sih sebenarnya itu mah sambil berlalu aja. Ya, tapi lebih baik kalau untuk awal-awal seperti ini jangan pernah memikirkan untuk ke monet saja Bu. Kalau kita berpikir untuk ke monet nanti ternyata kita karena kan 4000 jam itu bukan waktu yang cepat Bu. Karena saya sendiri untuk saya sendiri aja waktu pertama saya bikin channel yang utama itu yang Domo itu 1 tahun itu baru bisa gajian pertama Bu, kemudian itu juga monetnya baru sedikit-sedikit. Jadi jangan pernah motivasinya untuk mendapatkan uang atau monet, tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita sebagai guru adalah kita berbagi ilmu, sehingga kalau itu lama pun kita nggak akan merasa kecewa Ibu. Iya, betul. Ya, oke, setuju Bu Tuti, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Di sini masih banyak yang ingin bertanya. Silahkan dari tadi yang raise hand, Ibu Tata Mulyana. Silahkan bertanya. Halo Ibu Tata. Iya, halo, Assalamualaikum. Oke, halo, Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ibu Moderator dan juga Ibu Tuti yang saya banggakan. Saya izin tanya Ibu. Begini pertanyaannya, pertama saya sudah memiliki channel YouTube beberapa bulan ke belakang, sekitar 8 bulan kurang lebih. Pada awal-awalnya saya kirim
produksi video-video saya berkaitan dengan pembelajaran dan speaking, dan banyak sekali yang subscribe, yang subscribe. Nah, pada awalnya banyak, tetapi menjelang akhir sekarang ini, nah setelah 8 bulan menjadi tambahannya itu sedikit gitu Ibu. Jadi hanya beberapa saja, sulit untuk bertambah. Misalkan dari 800 itu 803 gitu, 804. Jadi pertambahannya kurang banyak gitu. Dilihat dari segi subscribe-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya, harus apa yang saya lakukan, atau trik apa yang saya harus lakukan, trik sehat supaya subscribe saya ya tetap bertambah dengan jumlah yang banyak. Apakah ini penyebab karena misalkan grup saya yang saya berikan, yang saya sebarkan ke grup-grup yang saya miliki itu apakah sudah habis, atau sudah habis maksudnya apakah channel-channel mereka juga sudah misalkan sudah semuanya, dan ya sudah Grup semuanya apa ya Pak itu maksudnya Pak? Bagaimana? Grup seperti apa itu? Ya grup KKG, misalkan gitu, grup PGRI, grup KKG Kabupaten gitu. Ya. Apakah sudah mencapai kuota yang channel mereka yang miliki itu? Jadi jumlah subscribe saya jadi sekarang sedikit sekali bertambahnya, hampir tetap itu paling bertambah 1, 2 gitu, jadi jarang Ibu gitu. Apa solusinya untuk menghadapi seperti itu agar misalkan channel saya tetap bertambah subscribe-nya semakin banyak misalkan gitu. Yeah. Kemudian yang kedua, ada saya lihat tayangan atau channel lain, misalkan begini, videonya itu rata-rata ditonton oleh orang-orang itu jumlahnya sedikit, misalnya puluhan, ratusan, tapi subscribe-nya kok sangat banyak, itu 1000 lebih. Apakah itu hal yang wajar atau mengapa gitu Ibu? Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Tata ya, tadi Bapak sudah punya channel untuk beberapa bulan ke belakang, dan channelnya awalnya banyak, semakin meningkat banyak subscribernya, viewernya ya. Tapi ke belakang sini ternyata penambahannya semakin sedikit, 1, 2, hanya sedikit saja ya. Itu mungkin tidak hanya terjadi pada Bapak. Kenapa? Karena saat ini persaingan di YouTube itu sangat luar biasa sekali Pak. Banyak sekali yang sekarang bisa membuat YouTube. Apalagi di masa PJJ seperti ini, hampir setiap guru itu punya punya channel sendiri-sendiri. Sehingga ya waktunya memang Pak untuk subscribernya nambahnya nggak sebanyak yang kemarin. Bagaimana kiat-kiatnya untuk menambah subscriber? Ya, kita tentunya perbaiki video kita Pak. Buat video yang menarik daripada yang lainnya. Mungkin Bapak melakukan survei, melihat video-video milik orang lain yang mungkin videonya ini viewernya banyak, subscribernya cepat meningkat, videonya dari mana menariknya. Nah, dari situ Bapak mungkin bisa mengetahui, oh ternyata yang disukai seperti ini. Nah, Bapak bisa bisa memperbaiki videonya. Dan yang pasti Bapak harus tetap rajin upload. Semakin kita rajin upload, nah semakin video kita bisa muncul di beranda orang lain. Tapi kalau misalnya Bapak tadi subscribernya tinggal nambah 1, 2 seperti itu, Bapak sudah mulai tidak konsisten lagi untuk mengupload, sudah mulai malas, ya semakin lama YouTube Bapak, channel Bapak ini akan tenggelam. Nah, malah semakin sedikit yang subscribe. Tapi biarpun yang subscribe sedikit, usahakan uploadnya tetap konsisten saja Pak. Siapa tahu nanti di video yang kita upload ternyata ada video yang memang menjadi viral. Nah, itu kita nggak pernah tahu Pak. Jadi tetap konsisten saja. Seperti itu Pak. Siap Ibu. Iya. Kemudian tadi yang kedua tadi apa ya Pak ya? Oh iya. Melihat ada video-video di channel lain ya.
Yang view-nya sedikit tapi subscribe-nya banyak. Ya, viewernya sedikit tapi kenapa subscribe-nya banyak? Yaitu seperti tadi yang ada yang ditanyakan, mereka mungkin menggunakan sub for sub itu, Pak. Jadi mereka subscribe tapi nggak nonton videonya. Tapi ini sangat-sangat tidak aman, Pak. Ketika nanti ternyata YouTube bisa mengetahui, ini kan memang bisa mengetahui sistemnya YouTube itu sekarang sangat canggih sekali, Pak. Jadi bisa diketahui. Nanti justru kita yang nggak aman, channel kita bisa di-banned, Pak. Jadi itu biasanya yang nggak pakai aman itu, Pak. Oh, subscribe tapi kok nggak penontonnya nggak, ya. Iya, siap. Ya. Ya, terima kasih buat atas jawabannya. Jadi masukan. Oke, terima kasih Pak Tata atas pertanyaan yang luar biasa. Dan Ibu Astuti, ini masih banyak, Bu. Ada Ibu Bertina, silahkan bertanya, Ibu. Yang dari tadi udah resen, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Betrina, Bu. Saya dari SD 01 Sikakap, Kabupaten Pulau Mentawai. Ini Bu, strategi dalam pengembangan video YouTubers ini, saya sih masih, ini hal yang pertama sih bagi saya sih. Dalam PJJ ini ada sih, saya membuat, atau guru-guru kami itu membuat video pembelajaran anak-anak dalam pembelajaran di rumah gitu. Kami pun pengen jadi YouTuber juga, Bu. Tapi bagaimana solusinya? Tolong mohon pencerahannya karena kami baru ini perdana gini gitu, Bu. Itu aja pertanyaan kami, Bu. Bagaimana cara memulai untuk menjadi YouTubers itu supaya jadi lebih berhasil, lebih hal-hal apa saja kah? Saya mohon pencerahan itu aja dulu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Bagaimana untuk memulai menjadi seorang YouTuber? Ini juga memang sekarang cita-cita banyak orang untuk menjadi YouTuber. Karena mungkin yang kelihatan sekarang menjadi YouTuber itu yang artis-artis besar itu, Bu. Mungkin dari situ, oh itu YouTuber dengan gaji sekian banyaknya, itu yang menjadi motivasi mungkin, Bu. Tapi kalau kita sebagai seorang pendidik, ya seperti tadi, Bu, bagaimana kita akan memulai membuat YouTube atau menjadi seorang YouTuber? Itu yang pertama pasti niatnya dulu, Bu. Niatkan dulu untuk memang kita ingin menjadi YouTuber, berbagi ilmu tentang pendidikan. Niat itu sangat penting, Bu. Niat dari diri kita sendiri, ya, Ibu. Jadi kalau kita niatnya cuma setengah-setengah, cuma pengen saja, tapi nggak bikin video, cuma pengen saja, itu juga nggak akan jalan. Jadi niatkan dulu. Niat, kemudian cari tema channel Ibu. Kalau Ibu seorang pendidik, mungkin lebih mudahnya adalah Ibu mengajar di SD apa? SD ya, Bu. SD itu kan guru kelas ya. Nah, Ibu bisa membuat konten-konten video atau materi pembelajaran yang Ibu ampu di kelas tersebut. Apalagi sekarang PJJ itu kan anak-anak memang butuh video pembelajaran. Nah, ini niatkan dulu, kemudian cari temanya, kemudian Ibu konsistenlah nanti untuk mengupload. Jangan ketika sekarang lagi niat, oh tiap hari saya upload mumpung niat, besok 1 bulan lagi nggak upload, nanti upload lagi, 2 bulan lagi upload. Itu nanti juga itu nggak akan bagus untuk perkembangan channel kita. Jadi niat, cari tema, kemudian Ibu rutinlah mengupload. Itu yang paling utama. Nanti Ibu pikir nanti wah saya itu bikin YouTube ingin subscriber banyak, ingin cari uang dan sebagainya, itu nanti bonus aja, Bu. Kalau video kita bagus itu menjadi bonus. Yang pasti niatkan dulu. Tetap semangat, Ibu. Bu. Nanti mohon bimbingannya juga ya, Bu ya. Iya, Bu. Kalau nanti misalnya ingin bertanya lebih kepada saya, misalnya ingin tanya-tanya setelah workshop ini, bisa menghubungi WA saya ya, Bu. Nanti WA saya mungkin bisa saya tuliskan di chat ya, biar nanti siapa yang ingin bertanya bisa melalui WA tersebut. Oke, baik. Mengingat waktu ya Ibu Astuti, ini sudah 14.40, artinya 20 menit lagi kita usai, tapi di sini masih ada yang mau bertanya, Bu. Bagaimana ini? Pak Miftahul Ulum, silahkan bertanya, Pak.
Halo Pak. Halo Pak Miftahul. Ya, Silakan bertanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bu Astuti, saya mau bertanya, apakah ada trik agar orang lain itu bisa menghargai karya kita tanpa kita itu meminta untuk subscribe? Karena saya yakin nih, walaupun video kita sudah bagus, ya sudah menarik, tapi kadang kita sendiri itu masih sungkan untuk subscribe, masih sungkan untuk menghargai karya orang lain. Nah, apakah ada trik nih Bu agar mereka itu bisa menghargai kita? Gitu. Terima kasih. Ya, trik agar orang lain menghargai karya kita tanpa kita minta untuk subscribe. Ya, padahal video kita sudah bagus. Untuk tips khususnya sebenarnya nggak ada ya untuk bagaimana biar mereka menghargai itu. Apa ya? Jadi kita nggak minta subscribe, tapi orang nonton menghargai kita ya kita tunggu aja. Kalau memang video kita bagus, orang akan menyukai juga akan menghargai video kita. Yang pasti buat video yang menarik, kemudian yang pasti kita sudah berusaha maksimal saja. Karena kita bisa melihat ya Bu ya, kadang video-video kalau saya melihat, kalau saya survei di YouTube itu banyak sekali video pembelajaran yang bagus. Nah, tapi malah kebanyakan yang paling banyak subscribe dan viewer malah rata-rata itu mungkin salah satu contohnya adalah mungkin dangdut yang mungkin itu hasil rekaman sendiri atau buatannya sendiri, itu malah justru subscribe-nya lebih besar kan gitu. Ya, memang karena kalau yang berhubungan dengan pendidikan ini memang kita nggak bisa sebanyak kalau channel-channel yang memang hiburan atau channel-channel apalagi yang artis itu sebenarnya kalau artis juga nggak semua video bermanfaat atau memberikan informasi yang baik tapi mereka subscribe. Nah, tapi ya kita memang niatnya adalah di pendidikan untuk berbagi ilmu ya kita buatlah meskipun subscribe-nya nggak sebanyak itu. Pakai HP-nya Bang Bima. Belum Ibu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Miftahul dengan pertanyaannya dan Bu Astuti yang jawabannya sudah jelas ya. Ini kita masih ada waktu sekitar 17 menit lagi. Ada yang mungkin ingin bertanya? Mumpung masih ketemu Bu Astuti nih kita. Silakan Raisen. Kalau ada yang masih bertanya. Halo. Tidak ada ya? Sudah cukup mungkin? Oke, Bu Astuti. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Gimana pendapat Ibu tentang banyaknya nih kita tadi kan guru-guru yang sudah mulai membuat YouTube. Mungkin motivasi dari Ibu pribadi itu bagaimana untuk mereka, Bu? Motivasi ya sekarang itu kan banyak sekali memang yang guru-guru yang mulai merambah pada YouTuber ya, jadi guru YouTuber. Mereka memanfaatkan kegiatan PJJ ini dengan cara membuat YouTube. Nah, motivasi saya, mumpung ini menjadi kesempatan yang memang PJJ itu banyak juga yang akhirnya mereka butuh video pembelajaran tapi malas membuat. Nah, ini adalah kesempatan bagus untuk Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Jadi tetap pembuat terus, bikin video yang menarik, rajin upload, rutin upload, sehingga nanti kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Syukur-syukur nanti bisa subscriber banyak, viewer banyak, kemudian segera dimonet channel kita. Sip, Bu. Bagus sekali. Saya mengingatkan kembali masih ada waktu 15 menit bagi yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi yang di link kita sudah bagikan di grup WhatsApp. Oke. Oh, Bu Astuti.
Ya. Ini masih ada sedikit waktu, mungkin closing statement dari Ibu. Saya persilahkan, Bu. Closing statement, ya, kita sebagai seorang YouTuber, saya harap bukan kita ya, mungkin ada yang baru mau mulai ya. Pesan saya untuk menjadi seorang YouTuber, tetaplah jaga motivasi, jaga ide, agar guru-guru YouTuber Indonesia tetap bisa memberikan inovasi, kreativitas, motivasi bagi anak-anak didik Indonesia. Seperti itu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan tetap semangat. Oke, tetap semangat ya semuanya Bapak Ibu yang sudah memulai dari lama, mungkin udah ada yang dari 4 bulan yang lalu, dan mungkin tadi ada yang ingin baru memulai, tetap semangat. Terus kreatif ya Bu, untuk memilih konten apa saja yang akan kita tayangkan. Dan tadi ada guru SD, Ibu, mungkin SD ini anak-anak juga ya Bu yang harus nonton ya Bu. Mungkin kita bisa bikin aplikasi animasi atau sebagainya seperti itu. Dan berbagai macam dari guru-guru tingkatan harus tetap semangat. Dan seperti yang Ibu Astuti tadi bicarakan, seperti kereta api yang tetap fokus pada jalannya. Lurus terus ya, Bu? Ya, tetap setia pada relnya. Iya, tetap setia. Jadi tetap fokus seperti itu. Tetap jalan terus kita. Oke, dari saya sekian. Oh iya Mbak, sebentar Mbak. Oke, ada satu lagi itu di chat saya ada yang tanya untuk minta nomor WA. Di situ di chat itu saya sudah tuliskan nomor WA yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu mau bertanya. Oke, silahkan. Yang ingin bertanya, Ibu sudah menuliskan nomornya ya, Bu? Ya. Baik. Saya Laila Maulina, undur diri dulu. Saya kembalikan waktu kepada moderator utama. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara mini workshop pada siang hari ini. Sekali lagi dari tim penyelenggara menyampaikan terima kasih banyak. Semoga yang kita kerjakan pada siang hari ini bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom atau yang mengikuti kegiatan siang hari ini melalui live YouTube. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mungkin tadi belum sempat bertanya atau masih punya pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa mengisi form pertanyaan yang sudah dibagikan di grup. Nanti akan kita bantu untuk jawabannya, dan juga mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung berkoordinasi dengan Bu Siti Astuti seperti itu. Baik, kita sudah menuju penghujung acara. Sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, sedikit mengingatkan untuk Bapak Ibu, ini masih sesi pertama, jadi ada 2 sesi yang harus kita laksanakan. Sesi selanjutnya akan dilaksanakan pada pukul 19.00 malam nanti, waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu silakan nanti untuk bergabung kembali di jam 7 malam nanti dengan narasumber Fuad Mahfud yang sangat luar biasa. Nanti akan diberikan tips dan trik yang pastinya bermanfaat untuk YouTube TV Sekolah Bapak Ibu semua. Baik, sekalian juga saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan linknya di grup yang sudah disiapkan panitia.
Baik, sebelum saya tutup, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata. Dari tim panitia menyampaikan mohon maaf, mungkin akan jadi bahan evaluasi kami untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Sekian acara pada siang hari ini, kita akan bertemu lagi pada pukul 7 malam nanti waktu Indonesia Barat.